Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lihat seorang pemimpin rohani tapi kok gayanya lebih mirip bintang panggung ketimbang seorang hamba? Nah, kali ini kita mau ngobrolin fenomena pendeta selebriti, khususnya di gereja Pentakosta Karismatik. Dan kita akan temukan sebuah jawaban teologis kuno yang ternyata relevan banget untuk zaman sekarang, yaitu kenosis atau pengosongan diri. Yuk kita mulai. Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Kapan sih seorang pemimpin itu melewati batas dan jadi selebriti? Garis tipis antara pengaruh spiritual dan ketenaran pribadi itu ada di mana? Ini bukan cuma teori loh, tapi dilema nyata yang dihadapi banyak gereja hari ini. Pergeserannya ini benar-benar fundamental. Sumber yang kita bahas menunjukkan gimana fenomena pendeta selebriti ini bisa mengubah esensi pelayanan. Coba bayangin, mimbar yang harusnya jadi tempat firman malah berubah jadi panggung pertunjukan. Karisma rohani, malah dipoles jadi branding pribadi. Dan yang paling bahaya, sang hamba Tuhan justru jadi pusat perhatian, menggeser fokus dari Tuhan itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Yuk kita bedah lebih dalam soal panggung dan sorotan ini, dan kenapa ini jadi dilema modern buat gereja. Nah, menurut sumber kita, ada beberapa distorsi yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, muncul istilah profil besar Kristus kecil, di mana sosok manusianya jadi lebih besar dari pesan Tuhannya. Terus, sensasi jadi lebih penting daripada substansi. Karunia-karunia rohani dipamerkan, tapi nggak diimbangi karakter yang kuat. Akhirnya, pelayanan jadi kayak pertunjukan satu orang, yang sangat bergantung sama kepribadian dia, bukan kuasa Roh Kudus. Dan inilah akibat yang paling fatal, ketika jemaat mengidolakan hamba bukan Kristus. Pergeseran fokus yang sangat mendasar inilah inti masalahnya. Nah, dari sini kita akan coba lihat solusi teologisnya. Tapi, tenang dulu, analisisnya nggak berhenti di kritik aja. Justru, ini bagian paling menariknya. Sumber ini menggali lebih dalam dan menawarkan sebuah solusi, sebuah ide teologis kuno yang ternyata pas banget untuk masalah modern ini. Ini dia titik baliknya. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Siap? Di sini kita akan bongkar ide kuno yang menjadi solusi ampuh ini. Kekuatan dari kenosis. Jadi, apa sih sebenarnya kenosis itu? Mungkin kedengarannya agak akademis ya, tapi percayalah, konsep di baliknya itu jantung dari teologi Kristen itu sendiri. Simpelnya gini, kenosis itu artinya pengosongan diri. Kata ini asalnya dari surat Filipi di Alkitab yang ngegambarin gimana Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita tarik ke konteks kepemimpinan, ini artinya seorang pemimpin dengan sadar menyingkirkan ego, status, dan kekuasaannya supaya bisa fokus melayani orang lain. Ini tuh kebalikan 180 derajat dari mentalitas selebriti. Nah, di sini nih sering ada salah paham, apalagi di kalangan karismatik. Kepenuhan Roh Kudus sering disalahartikan sebagai ajang peninggian diri, sebuah panggung buat pamer kekuatan. Padahal sumber ini menegaskan, kepenuhan roh yang sejati justru menghasilkan kebalikannya. Transformasi karakter menjadi serupa dengan Kristus yang rendah hati. Jadi, manifestasi roh yang sejati itu mulainya dari dalam, bukan pertunjukan di luar. Sekarang ada sebuah metafora yang indah banget dan kena banget untuk ngegambarin prinsip kenosis ini. Ternyata nih, buat ngerti kedewasaan rohani yang sejati, kita nggak perlu lihat ke panggung yang gemerlap. Cukup lihat ke sawah yang tenang aja. Alam ngasih kita simbol yang sempurna. Dan ini dia, di sawah padi, bulir yang kosong dan ringan biasanya berdiri tegak. Kelihatannya sombong. Tapi bulir padi yang paling penuh, yang paling berisi dan bernilai, justru akan menunduk paling rendah. Ini adalah ilustrasi yang brilian tentang kepemimpinan kenosis. Semakin seseorang dipenuhi roh dan hikmat, semakin ia akan merendahkan diri dalam pelayanan. Keren kan metaforanya? Nah, sekarang gimana caranya konsep ini bisa mengubah model pelayanan secara praktis? Kita bergeser dari seorang penghibur menjadi seorang pelayan sejati. Ini benar-benar pergeseran paradigma ya. Pelayanan itu bergeser. Dari yang tadinya berbasis acara-acara besar, menjadi berbasis pemuridan yang personal. Fokusnya bukan lagi pertunjukan di panggung, tapi pembentukan karakter jemaat. Dan yang paling penting, identitas pemimpinnya berubah. Dari selebriti yang disorot, menjadi hamba yang melayani. Terus hasilnya apa kalau seorang pemimpin menerapkan ini? Kepemimpinan kenosis itu akan selalu fokusnya membangun orang lain. Dia akan jauh lebih menghargai karakter yang kuat daripada sekedar karisma yang memukau. Teladannya, kerendahan hati Kristus waktu membasuh kaki murid-muridnya. Intinya, ini soal menjalani hidup salib, sebuah hidup yang dibentuk oleh pengorbanan bukan peninggian diri.
Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bagian yang paling praktis. Sumber kita ini ngasih 4 langkah konkret yang bisa diterapkan untuk membawa prinsip kenosis ini ke dalam gereja. Pertama, reformasi teologis. Maksudnya, balikin lagi fokus pelayanan ke Kristus, bukan pendetanya. Kedua, integrasi kuasa dan karakter. Karunia dan kuasa itu harus sejalan sama buah roh, kayak kerendahan hati. Ketiga, mentoring berbasis kenosis. Para pemimpin harusnya sibuk membentuk generasi berikutnya, bukan membangun panggung buat diri sendiri. Dan keempat, pengajaran transformatif. Jemaat diajak untuk nggak cuma jadi penonton pasif, tapi jadi pelaku firman yang aktif. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Sumber yang kita bahas ini menegaskan bahwa perubahan yang otentik dan tahan lama itu nggak lahir dari sorotan lampu panggung atau tepuk tangan ribuan orang. Transformasi sejati itu lahir dari tempat yang sunyi, dari dalam hati seorang pemimpin yang bersedia dikosongkan untuk tujuan yang jauh lebih besar. Nah, sebagai penutup, mari kita tarik konsep ini keluar dari konteks gereja. Di pekerjaan Anda, di komunitas, atau bahkan di keluarga. Apa artinya mengosongkan diri demi tujuan yang lebih besar? Kira-kira apa ya jadinya kalau seorang pemimpin lebih memilih melayani daripada dilayani? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.